Nanti setelah aku jadi sultan, mungkin aku akan beli lagi mic yang mereknya apa ya, nggak usah bicarain merek di sini ya, nanti aku dibilang endorse lagi. Masa ayam goreng. Hai, kembali lagi bersama Gita di channel yang jeng. Kali ini video yang aku bikin bukan tentang tutorial code gampang atau tutorial musik lainnya. Aku bikin review. Ini komennya ada komen review alat apa saja yang dipakai beli. Langsung kado dibuatin video. Oke, ini aku bikin videonya. Jadi alat-alat apa saja yang aku pakai bikin kontennya aku, terutama tentang chord gitar gampang gitu ya, atau petikan atau apa aja tentang musik gitu ya. Oke, apa saja alatnya? Mari kita ke reviewnya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, terutama bagi kalian yang suka bermain gitar. Baik, mari kita ke reviewnya. Let's go! Pertama, alat yang aku pakai, tentu saja kita harus punya alat instrumen ya, karena ini tutorial gitar, jadi aku punya gitar. Chef punya gitar. Punya gitar bolong, jadi gitar bolong atau gitar akustik gitu ya. Gitar akustik yang aku punya itu seperti ini jenisnya. Ya begini, dulu aku bisanya main gitar tuh dulu sambil nongki-nongki gitu ya, aku nggak pernah kursus gitu, nggak pernah, jadi bisa main gitarnya itu secara otodidak. Dan awalnya nggak punya gitar, ngandalin gitar teman-teman, kadang-kadang berebut sama teman-teman lainnya. Oke, alat pertama mungkin ini ya, gitar akustik. Kedua atau selanjutnya, alat yang aku gunakan karena ini video, tentu saja yang dibutuhkan adalah kamera, ya kan? Masa ayam goreng. Oke, ini adalah kamera jenis ini yang aku pakai. Mereknya apa ya, nggak usah bicarain merek di sini ya, nanti aku dibilang endorse lagi. Ini jenis kamera yang aku pakai. Ada juga kamera yang seperti ini juga. Ya gini aku pakai aja guys, seperti ini. Atau kadang-kadang aku pakai HP ku buat rekam videonya, seperti ini HP-nya. Kadang-kadang semua aku pakai semuanya, tergantung konten yang aku bikin, bagaimana kebutuhannya. Oke, kedua itu alat yang aku pakai buat bikin kontennya aku. Terus untuk merekam suaranya aku itu tentu saja kita harus punya mic. Mic itu seperti ini nih. Jenis mic yang aku gunakan ini namanya jenis mic kondenser. Jenis mic kondenser ya. Ini katanya sih memang khusus buat rekaman gitu. Ada juga jenis mic yang lain, yaitu jenis mic dinamik, juga boleh dipakai kok, tergantung selera saja. Kebetulan yang aku punya saat ini yang jenis ini. Nanti setelah aku jadi sultan, mungkin aku akan beli lagi mic yang lain yang lebih bagus gitu ya. Harapannya begitu, langsung kare bisa beli. Amin. Alat yang aku pakai selanjutnya itu adalah audio interface atau sound card gitu ya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu sound card ini tujuannya, kegunaannya untuk menyalurkan suara kalian atau suara alat instrumen kalian seperti gitar, bass, piano dan lain-lain ke PC yang menggunakan sound card. Sound card jenisnya banyak juga sih, mereknya juga banyak. Kebetulan aku pakai jenis ini. Ini yang terkecil di kelasnya. Ini Scarlett Solo. Seperti tadi, ini tujuannya untuk menyalurkan suara atau alat instrumen ke PC kita. Oke, ini alatnya. Selanjutnya alat apa yang aku pakai adalah, kadang-kadang juga aku suka bikin musik dengan instrumen lengkap ya. Karena ini aku pakai PC dan nggak bisa beli drum, nggak bisa beli piano, ya aku pakai yang namanya MIDI controller. Jadi bentukannya seperti ini kecil, ini yang kecil ya, yang aku mampu beli gitu ya. Nah ini tujuannya untuk membuat suara instrumen gitu ya,
Bisa piano, bisa keyboard, bisa suara bass, bisa drum, suara burung, suara anjing, suara instrumen lainnya dan lain-lain. Tergantung plugin yang kalian punya. Jika kalian punya plugin suara anjing, bisa melalui ini dibikinnya seperti itu. Oke, ini alatnya. Selanjutnya aku tentu saja menggunakan headset untuk mendengarkan hasil rekaman aku. Headset yang aku gunakan itu jenisnya seperti ini. Ini sudah agak terkelupas-kelupas gitu ya, karena udah lama aku pakai. Ya, jadi headset ini juga aku gunakan untuk mixing gitu ya. Proses mixing, proses mastering. Nggak headset ya, nggak semuanya headset sih, ada juga aku dengerinnya lewat sound monitor yang ada di PC-nya aku di sebelah kanan kirinya. Oke, ini alat yang aku gunakan untuk mendengar gitu ya. Baik, Selanjutnya aku menggunakan ini untuk merekam di PC. Aku menggunakan software. Software yang aku gunakan itu namanya Studio One 3. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi sinilah aku melakukan pertama perekaman secara mentahnya. Setelah mentahannya selesai, proses mixingnya juga aku lakukan di software ini. Setelah proses mixing selesai, masteringnya juga aku lakukan di software ini. Bagaimana cara pengoperasiannya? Kalian bisa kunjungi situs-situs YouTube, kanal YouTube yang menyediakan tutorial bagaimana caranya mengoperasikan Studio One. Banyak di sana kok. Aku juga bisanya di sana. Pelajarinya terus. Pertamanya emang pusing, tapi kelamaan pasti bisa lah. Kalau ada niat kan. Ya, seperti ini bentukannya ya Studio One-nya. Next. Alat yang aku pakai adalah setelah semuanya beres gitu ya, ngerekam audionya sudah, ngerekam videonya sudah, suaranya udah di mixing. Tentu saja kita ke tahap pengeditan. Di tahap pengeditan itu aku menggunakan software juga di PC-nya aku. Nama softwarenya adalah Adobe Premiere Pro CC 16 yang aku gunakan. Jadi simbolnya seperti ini. Dan bentukannya seperti ini. Ya, di sinilah aku import dulu file videonya aku ke software ini. Setelah itu aku import juga file audionya aku ke software ini dan aku kotak-katik, edit. Jadilah sebuah konten yang aku upload di YouTube. Bagaimana cara pengoperasiannya? Di kanal-kanal YouTube juga banyak yang membuat tutorial bagaimana cara mengoperasikan software ini. Kalian bisa kunjungi di sana kalau mau mempelajarinya. Baik, ini sudah ya. Next, kayaknya itu sudah semua. Jadi bentukannya secara keseluruhan. Ya, yang ada di ininya aku di ruangan yang berantakan ini. Jadi bentukannya seperti ini. Aku menggunakan PC rakitan yang aku sesuaikan dengan budgetnya aku gitu. Di sini ada yang sudah aku jelaskan tadi. Oh iya, di sini juga ada kapo buat di gitar gitu loh, buat memindahkan posisi open stringnya ya, atau low snare-nya gitu. Di sini ada yang tadi aku jelasin, sound monitor di kiri kanan PC-nya aku untuk mendengarkan hasil dari rekaman aku. Di samping ada gitar-gitar yang senarnya putus-putus. Karena aku jarang sekarang pakai gitar listrik. Karena udah nggak kayak dulu lagi, udah jarang manggung-manggung. Jadi aku ya gitu deh, nggak perlu dijelasin kali ya. Nah, begini bentukan PC-nya aku, PC yang boleh dibilang sederhana ini. Oke. Demikian tadi reviewnya, semoga menginspirasi atau kalian mau bikin konten sendiri di rumah, kurang lebih seperti itu. Nggak perlu ditiru juga semuanya.
Seperti yang aku bilang, kalau kalian anak sultan, belilah yang bagus. Kalau bukan anak sultan, sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!